Bapak-bapak semua, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap pertama, dan yang saya cintai, ibu-ibu mahasiswa PPG dalam jabatan tahap pertama yang tadi sudah dibuka oleh Bapak Rektor. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta kenikmatan kesehatan sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini, mohon maaf, kita dapat bertatap muka, bersemuka, namun melalui daring. Sekali lagi, melalui. Semoga walaupun ini kita bersemuka melalui daring, namun kita bisa melaksanakan orientasi pada sore hari dengan seksama, ya, dan ada sesuatu yang dapat kita peroleh dari orientasi pada sore hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang kita berada pada pandemi COVID-19 yang meluluh lontakkan berbagai sendi kehidupan, termasuk sendi-sendi dalam perekonomian, politik, sosial budaya, dan juga sendi pendidikan, Ibu Bapak. Yang dulunya Bapak Ibu para mahasiswa PPG dalam jabatan melaksanakan pembelajaran berbasis luring, namun karena pada saat ini kita berada pada pandemi COVID-19 sehingga sebagian besar pembelajaran ini dilaksanakan secara pada saat ini, termasuk juga orientasi ini kita melaksanakan dengan menggunakan daring. Ya. Untuk itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun kita tidak bisa bersemuka, namun secara luring kita bisa melaksanakan secara daring. Ibu Bapak yang saya hormati, kita tahu bahwa saat ini kita berada pada zaman revolusi 4.0. Ya, mohon izin saya share, Ibu Bapak. Sebentar. Bisa mendengar saya, Bapak? Sakit, Bapak. Ya, oke, ya. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan pembelajaran berbasis Hitagoji di era COVID-19. Saya akan memulai kata bijak. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman ibu bapak sendiri. Dalam pernyataan ini menyampaikan kepada kita semua bahwa di era revolusi Indonesia 4.0, COVID-19, kita harus betul-betul menyesuaikan zaman saat ini dengan merubah paradigma yang dulunya itu mohon maaf, Bapak Ibu guru sebagai orang yang
berkuasa di kelas dengan menggunakan metode ceramah yang didominasi dengan teacher centered, bukan student centered, yang dulunya metode yang digunakan itu adalah metode yang paling hebat, namun saat ini tentu kita harus menyesuaikan, apalagi di era COVID-19 ini, sehingga kita betul-betul dapat menyesuaikan, mencari metode pembelajaran, teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan zamannya. Itulah yang saya highlight untuk metode atau teknik yang dapat digunakan Ibu Bapak pada saat ini. Kita tahu Bapak Ibu bahwa yang kita hadapi itu bukan lagi generasi baby boomers, bukan lagi generasi X, tetapi yang kita hadapi adalah generasi Z, yaitu yang memiliki karakteristik menghargai keberagaman, mengendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Kemudian generasi Alpha, kalau Bapak Ibu sebagai guru sekolah dasar atau yang berada di TK atau PAUD, ini yang Bapak Ibu hadapi itu adalah generasi Alpha yang lahir tahun 2011 sampai sekarang, yang memiliki karakteristik yang luar biasa, ya, sehingga Bapak Ibu ini betul-betul harus mampu menyesuaikan zamannya, menyesuaikan saat ini, jika tidak ingin tersesat. Ya, artinya tersesat di sini ditinggal oleh para peserta didik. Peserta didik sudah sampai di Jakarta, tapi ibu bapak masih berada di Jogja, jadi stagnan misalnya. Itulah. Jadi sekarang itu sumber belajarnya kan bisa diperoleh dari berbagai pihak, artinya berbagai sumber, berbagai link. Inilah yang membawa kita semua untuk berorientasi pada Hitagoji. Apa itu Hitagoji? Adalah self-determined learning atau self-directed learning. Karena generasi Alpha ini memiliki karakteristik yang luar biasa. Di antaranya adalah kritis dan mampu mencari informasi dengan cepat, ya, familiar dengan teknologi, voice assistant, terbiasa menggunakan smart device, peduli dengan ketahanan lingkungan. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu highlight betul, bahwa metode teknik pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan di dalam proses belajar mengajar harus mengalami perubahan, disesuaikan dengan zamannya, atau kita kenal dengan post method atau apa, silahkan, tergantung pada prodi-prodi yang Bapak Ibu miliki. Seiring dengan esensi dari generasi tadi, jadi berbagai macam karakteristik generasi, ada generasi milenial, generasi Z dan sebagainya. Pada dasarnya pendidikan yang Bapak Ibu kawal sampai saat ini adalah ada 4 pilar. Yang pertama adalah learning to know, learning to do, ya, learning to be, learning to live together. Ini yang harus saudara betul-betul kawal, ya, agar Bapak Ibu guru ini mengetahui arah pendidikan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pendidikan itu tidak semata-mata untuk mempelajari teori, tetapi juga Bapak Ibu harus memberikan bagaimana cara mengerjakan, mengimplementasikan teori tersebut. Ya, suruh mulai aja Pak. Ya Pak, suruh mulai. Pak itu sudah pukul pas jam 2. Ya. Kemudian learning to be dan learning to live together, sehingga habluminanas, habluminalam ini menjadi fokus dari proses pendidikan.
Ingat bahwa hakikat pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values. Ya, terus lagi transfer of knowledge, tapi juga transfer of values. Sehingga Bapak Ibu ketika mengawal proses pembelajaran itu harus berorientasi pada knowledge, di samping knowledge, keterampilan atau skills. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah transfer of values. Sekali lagi, transfer of values. Seiring dengan hal tersebut, Ki Hajar Dewantara memiliki konsep teori tringo, yaitu apa? Ngerti, berarti Bapak Ibu harus memahami betul dan membawa peserta didik untuk learning to know tadi. Yang kedua adalah ngeroso. Ya, apa itu ngeroso? Yaitu learning to be tadi. Ya. Dan yang ketiga adalah ngelakoni. Ya, sehingga learning to do. Yang pada dasarnya ngerti, ngeroso, ngelakoni ini sejalan dengan pilar sebagaimana disampaikan di dalam UNESCO tadi. Learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, seiring dengan ngerti, ngerosong, lakoni, ini Likona menyampaikan sama ya, sebenarnya mengutip dari Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu moral knowing. Apa itu moral knowing? Adalah kesadaran moral, knowing moral values, taking, moral reasoning, decision making, dan self knowledge. Yang kedua adalah moral feeling, Bapak Ibu. Adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada anak-anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter. Yaitu tentunya berhati nurani, Bapak Ibu. Self-esteem, percaya diri, merasakan penderitaan orang lain, empati ya, loving the good, mencintai kebenaran, self-control, mampu mengontrol diri, dan humility, kerendahan hati. Yang ketiga adalah moral action. Apa itu moral action? Bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan moral itu merupakan hasil dari 2 komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik atau act morally, maka harus dilihat 3 aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi, keinginan, will, dan kebiasaan atau habit. Ibu Bapak yang saya hormati, seiring dengan revolusi industri 4.0, kita harus betul-betul merubah paradigma dari berpikir linear itu melompat-lompat ya ke berbagai arah. Ya, itulah yang menjadi fokus dari revolusi industri 4.0. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus memiliki pikiran, pola pikir, paradigma berpikir radian, jangan linear. Ya, minimal lateral. Lateral itu melompat. Ya, ada lompatan-lompatan. Ada inovasi-inovasi yang harus dikawal. Seiring dengan hal tersebut, saya berharap bahwa Bapak Ibu ini menjadi guru yang memesona. Apa itu guru yang memesona? Yang memiliki core competence yang kuat. Menebar passion, menebar inspirasi, menganggap peserta didik sebagai teman, memiliki karakter yang luar biasa sebagai rujukan bagi para peserta didik. Ya. Kemudian soft skill-nya juga critical thinking, creativity, communication, dan collaboration itu harus dikuatkan juga, harus dimiliki juga. Di samping itu juga educational competence, competence in research, competence for digital, competence in collaboration, competence in future states, dan sebagainya. Ya. Itulah hal-hal yang harus dikuasai Ibu Bapak ketika Bapak Ibu ingin menjadi guru memesona.
Sehingga dalam kurun waktu ya beberapa bulan ke depan Bapak Ibu akan didampingi oleh para dosen dan juga para guru pamong ya untuk menjadi guru yang memesona. Bukan mempesona loh Bapak Ibu, tetapi guru yang memesona. Jadi kalau bapak-bapak memiliki guru sebagaimana saya gambarkan ini, saya yakin langsung masuk otak kecil. Jadi informasinya, kemudian ilmunya itu langsung masuk otak kecil. Karena apa? Senyumnya itu luar biasa, ya Allah subhanallah, luar biasa. Ya lengkap betul itu. Ya, mengapa? Karena ada kenyamanan sosial, kenyamanan sosial yang diberikan kepada ibu guru yang memesona ini, ya, yang mampu menggairahkan, memotivasi kepada peserta didik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas proses belajar mengajar. Inilah yang saya tekankan kepada ibu bapak. Jadi ada inner beauty yang keluar dari hati nurani ibu bapak semua yang akan menggait para peserta didik untuk belajar secara penuh, secara ikhlas, secara tulus ibu bapak. Inilah yang perlu saya tekankan kepada ibu bapak, ya, calon guru yang profesional, yang memiliki edukasi Commerce in Globalization, Commerce in Future Studies. Nah inilah guru, ciri-ciri dari guru yang memesona. Guru memesona tidak mengacu pada guru yang cantik Bapak Ibu, ini mohon maaf. Jadi tidak hanya guru yang cantik atau ganteng, tetapi guru yang memesona adalah yang highly efficacious, yakni guru yang mampu mengontrol outcome. Highly engaged, guru yang mendedikasikan waktu dan profesinya kepada proses belajar mengajar kepada peserta didik, dan highly autonomous yang memiliki sifat pembelajar. Itulah yang dinamakan guru yang memesona tadi. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan adanya kolaborasi manufaktur dengan cyber fisik melalui penggunaan inovasi, terutama di bidang artificial intelligence, robotik, Internet of Things, IoT, autonomous vehicle, bioteknologi, nanoteknologi, dan sebagainya, ini mengantarkan kepada kita, menginspirasi kepada kita semua, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menggunakan internet Bapak Ibu. Kalau tidak nanti Bapak Ibu akan ketinggalan. Jadi mengapa? Karena peserta didik sekarang itu sudah terbiasa menggunakan mobile phone, Android dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul menyesuaikan zamannya. Ini yang perlu kami sampaikan pada Ibu Bapak. Jadi tahun 2025, ya, tahun 2025 di sini ada rentangan 2010 sampai dengan 2030 Bapak Ibu. Indonesia itu kalau tidak terjadi perang dunia ketiga, ya, dan tidak ada masalah, tidak ada virus yang lain, kita akan memperoleh the bonus of demography. Bonus demografi sebagaimana disampaikan oleh para pakar, ya. Di mana pada tahun itu usia produktif itu lebih tinggi dibandingkan usia yang non produktif. Ini akan menjadi kekuatan bangsa dan negara. Bapak Ibu ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus terlibat di dalam mempersiapkan para generasi sebagai bagian dari bonus demografi. Tentunya guru yang profesional Ibu Bapak di era Revolusi Industri 4.0 harus memiliki 3L. Apa itu 3L? Literasi baru. Apa itu apa saja yang masuk dalam literasi baru? Ya ada data, literasi teknologi, literasi manusia, itu harus dikuasai oleh Ibu Bapak calon guru yang profesional. Ya, teknologi tentunya ya internet, apalagi LMS sekarang Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh tim, ya. Dan literasi manusia, harus mengenal para dosen pembimbing, ya, DPL, dan juga para dosen pengajar, pengampu, dan juga guru pamong, serta hande tolan dalam arti teman, kolega, itu harus dipahami betul sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga literasi data, kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. 3 literasi inilah yang harus Bapak Ibu kuatkan sebagai calon guru yang profesional.
Sehingga dengan menjadi guru yang profesional, yang saat ini ada 800-an lebih tadi di UNY, alhamdulillah, ini ikut membangun bangsa dan negara dalam rangka untuk menghasilkan generasi yang memiliki keterampilan abad 21. Yang setidaknya ada 3 dimensi. Yang pertama adalah kualitas karakternya tentunya luar biasa. Dimensi literasi dasarnya juga luar biasa. Dan dimensi kompetensi yang di dalamnya ada berpikir kritis, kreativitas, cultural understanding, dan sebagainya. Yang semuanya itu akan menjadi kekuatan bagi generasi emas kita yang Bapak Ibu didik. Insya Allah kalau Bapak Ibu tulus, ikhlas, ya, sekali lagi tulus, ikhlas di dalam melaksanakan amanah sebagai guru yang profesional, ini Bapak Ibu akan masuk ke surga. Jaminannya surga. Jangan sampai Bapak Ibu terkena penyakit di akhir zaman. Apa itu penyakit di akhir zaman? Ada 2. Yang pertama adalah mementingkan sertifikasi, uang sertifikasi, melupakan akhirati. Sehingga saya berharap bahwa dengan kesempatan yang luar biasa yang dibiayai oleh GTK ini, Bapak Ibu betul-betul melaksanakan amanah untuk mengikuti PPG dalam jabatan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Maka Bapak Ibu nanti akan menjadi orang bangkrut, ya, akan menjadi orang bangkrut di akhirat. Mengapa? Karena pahala-pahala yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu, ya, sejak lahir sampai saat ini, ya, sampai nanti menua, ternyata diperebutkan oleh 260 juta tadi. Mengapa? Karena diberi amanah untuk mengikuti PPG dalam jabatan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah mengapa tadi saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama untuk membangun generasi emas dengan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap peserta didik. Ini saya kira perlu kita highlight juga bahwa kita harus memiliki digital literacy, career and life, learning and innovation, dan sebagainya. Tadi sudah sampaikan. Dalam rangka untuk menghasilkan 7 C's, 3 R, 3 M's. Sehingga 7 C's, ya, C, collaboration, communication, 3 R's, care for self, care for others, care the planet, habluminalam, ini menjadi bagian dari peserta didik. Ya, sehingga tidak ada kerusakan dunia. Ya. Curiosity dan risk taking, ya, reflectiveness, resilience, made for everyone, meaningful, motivating. Inilah bangunan keterampilan di abad 21 yang harus kita garap bersama-sama melalui pendidikan. Tidak hanya sekedar knowledge, keterampilan, tetapi juga values tadi. Society 5.0 Bapak Ibu adalah tata masa yang terjadi akibat munculnya revolusi 4.0 yang telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Sehingga Bapak Ibu ini saya berharap bahwa dengan munculnya Society 5.0 ini, Bapak Ibu sebagai bagian dari Society 5.0 tidak dikuasai oleh teknologi. Ya, jangan sampai bangun tidur itu yang dicari HP-nya. Harusnya yang dicari istrinya atau anaknya atau suaminya kalau ibu-ibu gitu loh. Bukan bangun tidur yang dicari HP saya mana. Itu berarti ini sudah Bapak Ibu sudah dikuasai oleh teknologi. Harusnya yang dicari itu pertama kali adalah anaknya atau istrinya. Ya, itulah yang Society 5.0 Ibu Bapak. Maka Bapak Ibu ini harus segera bertobat ini. Setelah Bapak Ibu bertemu dengan saya ini menjadi ke jalan yang benar. Gitu. Jadi apa? Ya jangan dikuasai oleh teknologi Bapak Ibu. Ya, Society 5.0 sebagai masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lain di era revolusi 4.0. Jadi ada COVID-19, ya kita syukuri saja Bapak Ibu dengan menggunakan berbagai teknologi untuk proses pembelajaran. Jadi nggak ada masalah, tapi harus kita juga menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak. Inilah kalau Bapak Ibu berada bagian
bagian Sesate 5.0. Saya langsung saja, di sini ada paradigma revolusi pendidikan dari 1.0 menjadi 4.0 yang tadi sampaikan Hitagoji. Apa itu Hitagoji? Self-determined learning. Ketika Bapak Ibu menggunakan Hitagoji, maka di sana akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi para peserta didik. Mengapa? Karena learner directed. Jadi tahu apa yang akan dikerjakan dan mengapa mengapa belajar, mengapa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk apa dan sebagainya. Mereka sudah tahu. Karena apa? Sudah ada di dalam bagian dirinya mereka ya apa yang harus dilakukan sudah tahu alasan dan sebagainya. Dan di samping itu double loop learning tidak hanya belajar yang ada pada box tapi out of the box. Jadi learn to learn adalah mempelajari apa yang ada di dalam teks, itu namanya learn to unlearn. Jadi belajar yang tidak ada di dalam teks itu learn to unlearn. Baik di dalam moral values dan sebagainya. Dan tentunya harus diikuti dengan learn to relearn. Selalu refleksi dan belajar dan sebagainya. Sehingga 3 konsep tadi, learn to unlearn, ya, dan learn to relearn. Ya, jadi belajar selalu terus-menerus. Jadi lesson learn-nya itu harus dikuatkan di antara Bapak Ibu semua. Sehingga menjadi guru yang memesona, guru yang profesional, yang jaminannya masuk surga. Inilah Bapak Ibu ciri-ciri abad 21 dan model pembelajarannya. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan mengedepankan mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberitahu. Ini sudah peserta didik sudah luar biasa. Sehingga model pembelajaran bisa discovery learning, project based learning, problem based learning, inquiry learning dan sebagainya. Maka dari itu gunakanlah paradigma Hitagoji. Apa itu Hitagoji? Encourages learners to become more self-directed. Belajar secara mandiri. Sehingga tugas ibu bapak sebagai guru profesional harus membangun peserta didik untuk memiliki kemandirian belajar. Itu aja intinya pada pemaparan saya itu. Sehingga untuk bisa Hitagoji tentunya perlu diperkuat pedagogi. Apa itu pedagogi? Focuses on co-learning. Berkolaborasi dengan guru sehingga ada interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa dengan materi, tidak hanya guru dengan siswa. Itulah yang namanya pedagogi. Dan karena kita berada pada IoT, maka menggunakan juga cybergoji. Sehingga 3-in-1, Hitagoji, pedagogi, cybergoji itu harus menjadi bagian dari hati nurani ibu bapak sebagai guru yang profesional. Guru yang memesona, ya. Ini intinya itu saja Bapak Ibu. Saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan karena waktunya juga sudah cukup panjang, ya. Nanti biar tidak mengganggu kenyamanan yang lain. Dan Hitagoji Design ini ada berbagai tahapan Bapak Ibu. Yaitu ada explore, ada create, collaborate, connect, reflect, share. Yang terakhir Bapak Ibu, guru yang memesona itu adalah guru yang bisa memberikan kenyamanan spiritual kepada para peserta didik. Jadi hubungan dengan, ya karena kita itu kan memiliki keyakinan, memiliki agama dan sebagainya, maka tolong dihubungkan dengan kenyamanan spiritual. Ya. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan akademik. Ya, kenyamanan akademik. Artinya apa? Yoyen peserta didik tanya ya dijawab, ya, dan sebagainya. Jadi ada kemantapan oleh peserta didik, tapi jangan terus menjadi dajjal akademik. Apa itu dajjal akademik? Guru yang menakut-nakuti, guru yang menakutkan, itu jangan sampai. Kalau Bapak Ibu indikatornya gampang kok Bapak. Kalau Bapak Ibu itu dikangeni oleh para peserta didik, itu berarti bukan dajjal akademik Bapak Ibu. Ya, maka memberikan kenyamanan akademik. Dan tentunya ibu bapak sebagai guru profesional harus memberikan kenyamanan sosial. Senyumnya aduh ya Allah, ya, tutur sapanya luar biasa, salamnya juga sering dilakukan, ya. Itu kenyamanan sosial. Enggak jutek, guru kok jutek, ya. Itulah jangan sampai. Yang keempat adalah kenyamanan
psikologis, jadi memberikan ya ketenangan kepada para peserta didik, tidak stres, tidak marah-marah, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kenyamanan lingkungan. Tadi sebagai misal mana sampaikan Pak Rektor tadi, Pak Rektor itu luar biasa di dalam membangun kenyamanan lingkungan, baik lingkungan hati nurani kita, lingkungan yang sesungguhnya artinya bersih dan sebagainya. Sehingga ada 5K tadi Bapak Ibu, kenyamanan spiritual, kenyamanan psikologis, kenyamanan akademik, kenyamanan sosial, dan kenyamanan lingkungan harus menjadi bagian Ibu Bapak sebagai guru yang memesona, calon guru yang profesional. Terakhir, sekali lagi saya berharap Bapak-Bapak Ibu mengikuti Daljab itu bukan karena sertifikat semata, tetapi karena memang betul-betul Bapak Ibu ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya dalam rangka sebagai bekal untuk menghadap Sang Kuasa yang akan ditularkan kepada para peserta didik, ya, agar mereka menjadi generasi-generasi penerus yang akan selalu memberikan, ya, kiriman amal jariah kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Karno, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Margana M.Hum ME, Wakil Rektor Bidang Akademis Masih mute di Yogyakarta. Masih Saudara-saudara sekalian, kita masih cukup waktu untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Sebelum Isoma masih bisa satu sesi lagi. Oleh karena itu, sesi berikutnya dengan materi struktur kurikulum, sistem pembelajaran PPG dalam jabatan, dan pendalaman materi.